Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada tugas uji pemahaman pada halaman 328 sampai 329 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan beberapa contoh pengeluaran zat pada tubuh manusia berikut yang ada 5. Pernyataan yang termasuk ekskresi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi D. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan tubuh, seperti zat yang mengandung nitrogen dan karbon dioksida. Berikut adalah analisis untuk setiap pernyataan yang ada 5 ini Gen. Untuk pernyataan pertama, lambung mengeluarkan enzim pepsin dan asam klorida. Ini bukan termasuk ekskresi, melainkan sekresi, karena enzim dan asam klorida digunakan untuk proses pencernaan. Kemudian untuk pernyataan kedua, sel beta pankreas menghasilkan hormon insulin. Ini juga bukan ekskresi, melainkan sekresi, karena insulin digunakan untuk mengatur kadar glukosa darah. Dan untuk pernyataan ketiga, ginjal mengeluarkan zat sisa yang mengandung nitrogen. Ini termasuk ekskresi karena ginjal membuang urea, yaitu sisa metabolisme protein melalui urin. Dan untuk pernyataan keempat, pengeluaran feses dari sistem pencernaan. Ini bukan termasuk ekskresi, melainkan defekasi, karena feses adalah sisa makanan yang tidak tercerna. Dan kelima, pengeluaran gas karbon dioksida melalui paru-paru. Ini termasuk ekskresi karena karbon dioksida adalah hasil metabolisme respirasi seluler. Jadi, ekskresi ditunjukkan oleh pernyataan nomor 3 dan 5. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan gambar sistem urinaria manusia berikut. Nama struktur yang diberi label K, L, M, dan N adalah titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi yang C, yang mana bagian ditunjuk berdasarkan gambar ini adalah K untuk renal, pembungkus terluar ginjal, kemudian L itu ureter, saluran urin dari ginjal ke kandung kemih, M itu adalah kandung kemih, dan untuk N uretra yang merupakan saluran urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh. Bagian kita lanjut untuk soal ketiga. Perhatikan pernyataan terkait proses pembentukan urin berikut. Ada 8 proses yang perlu kita urutkan atau pilih mana pernyataan yang benar terkait proses pembentukan urin. Jika kita berada di daerah pegunungan yang bersuhu dingin, proses fisiologis sistem urinaria yang terjadi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi yang D. Suhu dingin mempengaruhi proses fisiologis pembentukan urin melalui penurunan sekresi hormon ADH oleh hipotalamus. Hal ini yang terjadi berupa penurunan sekresi ADH menyebabkan pertama, reabsorpsi air oleh tubulus menurun. Kemudian kedua, jumlah urin meningkat karena lebih sedikit air yang diserap kembali. Ketiga, dengan banyaknya air yang dikeluarkan tubuh, osmolaritas darah menurun atau kepekatan darah berkurang. Sehingga opsi yang sesuai adalah D, yaitu pernyataan 2, 4, 5, dan 7. Bagian kita lanjut pada soal keempat berikut ini. Perhatikan gambar struktur urinaria pada manusia berikut. Hasil analisis terhadap cairan tubuh manusia didapatkan data sebagai berikut. Yang mana kita bisa fokus pada komponen garam urea yang jumlah zatnya tidak 0%, yaitu garam 2% dan urea 3%. Nah, pada gambar struktur urinaria orang sehat, bagian yang memiliki kandungan zat seperti dalam tabel ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi yang E. Hasil analisis cairan tubuh yang dalam hal ini urin menunjukkan bahwa ginjal telah menjalankan fungsinya dalam menyaring darah
dan mengeluarkan zat sisa seperti urea, garam, serta air. Cairan ini kemudian dialirkan melalui ureter yang ada pada label 5 ke kandung kemih untuk disimpan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Label 5 yang dalam hal ini adalah ureter adalah kunci dalam sistem urinaria yang memastikan urin dapat dipindahkan dari ginjal ke kandung kemih sehingga data analisis cairan tubuh sesuai dengan yang dihasilkan oleh proses ekskresi tubuh manusia. Adapun label 1, 2, 3, 4 ini terkait dengan pembuluh darah sehingga tidak ada hubungannya dengan pengeluaran urin ke kandung kemih itu sendiri. Bagian kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Tabel berikut menunjukkan hasil analisis kandungan zat di berbagai tempat dalam tubuh manusia yang sehat. Tanda positif menunjukkan keberadaan zat tersebut. Nama bagian yang diberi label K, L, M, dan N adalah titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi yang E dengan penjelasan sebagai berikut. Label K cocok dengan arteriol eferen. Dengan kandungan positif ada protein, glukosa, dan asam amino. Ini sesuai dengan fungsi arteriol eferen yang membawa darah keluar dari glomerulus, yang mana protein tidak melewati membran filtrasi. Sementara glukosa dan asam amino tetap ada dalam darah. Urea tidak ada karena telah difiltrasi ke kapsul Bowman. Kemudian untuk label L cocok dengan tubulus proksimal dengan kandungan positif glukosa, urea, asam amino. Tubulus proksimal menerima urin primer dari glomerulus yang masih mengandung zat-zat tersebut. Di sini terjadi reabsorpsi aktif glukosa dan asam amino, sementara sebagian urea tetap ada. Kemudian untuk label M, glomerulus, kandungan yang positif yaitu protein, glukosa, urea, asam amino. Glomerulus adalah tempat filtrasi darah, yang mana filtrat mengandung glukosa, urea, dan asam amino, sementara protein tetap berada di darah karena tidak dapat melewati membran filtrasi. Dan untuk label N, cocok dengan vesika urinaria, yang mana kandungannya hanya urea saja. Kandungan kemih adalah tempat yang menampung urin yang telah melewati proses akhir. Urin normal tidak mengandung glukosa, protein, atau asam amino. Hanya urea dan zat-zat sisa lainnya yang kemudian nantinya dibuang melalui uretra. Bagian untuk kesimpulan berdasarkan tabel dan penjelasan, K untuk arterial eferen, L untuk tubulus proksimal, M untuk glomerulus, dan N untuk kandung kemih. Sehingga opsi yang sesuai ada pada opsi E. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada sisi tugas uji pemahaman pada halaman 328 sampai 329 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.